Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor induksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Kafid Wicaksono dengan NIM 2019 10901005 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Jember. Untuk definisi dari motor induksi ini adalah motor listrik bolak-balik atau AC yang berputar rotornya tidak sama dengan putaran medan stator. Dengan kata lain, putaran rotor dengan putaran medan stator terdapat selisih putaran yang disebut slip. Pada umumnya, motor induksi dikenal ada dua macam berdasarkan jumlah fasa yang digunakan, yaitu motor induksi satu fasa dan motor induksi tiga fasa. Sesuai dengan namanya, motor induksi tiga fasa dirancang untuk beroperasi menggunakan suplai tegangan tiga fasa. Motor induksi satu fasa. Konstruksi motor induksi satu fasa terdiri atas dua komponen, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian dari motor yang tidak bergerak, dan rotor adalah bagian yang bergerak yang bertumbuh pada bantalan poros terhadap stator. Motor induksi terdiri atas kumparan stator dan kumparan rotor yang berfungsi membangkitkan daya gerak listrik akibat dari adanya arus listrik bolak-balik satu fasa yang meliputi kumparan tersebut sehingga terjadi suatu interaksi induksi medan magnet antara stator dan rotor. Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator beroperasi dengan pasukan daya satu fasa, memiliki sebuah rotor sangkat tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini, motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga. Jenis-jenis motor induksi satu fasa diantaranya adalah motor kapasitor, motor set pull, dan motor universal. Untuk selanjutnya yaitu adalah motor induksi tiga fasa. Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Hal ini dikarenakan rancangannya yang sederhana, murah, dan mudah didapat, dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC. Medan magnet yang berputar dihasilkan oleh pasokan tiga fase yang seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi, dapat memiliki kandang tupai atau gulungan rotor walaupun 90% memiliki rotor kandang tupai, dan penyalaan sendiri. Diperkirakan bahwa sekitar 70% motor di industri menggunakan jenis ini. Sebagai contoh, pompa, kompresor, bed conveyor, jaringan listrik, dan grinder. Tersedia dalam ukuran 1/3 hingga ratusan HP. Yang membedakan dari kedua motor induksi ini ialah motor satu fase tidak dapat berputar tanpa bantuan putaran dari luar pada awal motor digunakan. Sedangkan motor induksi tiga fase dapat berputar sendiri tanpa bantuan gaya dari luar. Konstruksi dari motor induksi ini pada dasarnya terdiri dari dua komponen utama, yaitu stator dan rotor. Pada bagian stator terdapat beberapa konstruksi, di antaranya bodi motor. Bagian ini terbuat dari besi tuang. Fungsi utama dari bodi atau gander motor adalah sebagai bagian dari tempat mengalirnya flux magnet yang dihasilkan kutub-kutub magnet. Karena itu, beban motor dibuat dari bahan ferromagnetik, inti kutub magnet, dan lilitan penguat magnet. Kutub magnet berfungsi untuk menghasilkan flux magnet berdasarkan prinsip elektromagnetis, sedangkan lilitan penguat magnet berfungsi untuk mengalirkan arus listrik agar terjadi proses elektromagnetis. Untuk selanjutnya yaitu ada inti stator, yang merupakan tempat di mana stator winding dipasang. Inti stator bertugas untuk menghasilkan flux winding, sikat, dan pegangan sikat. Sedangkan konstruksi rotor motor induksi terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada inti rotor, alur, pelitan rotor, dan poros. Untuk prinsip kerja satu fase, ketika sumber AC diberikan pada stator winding dari motor, maka arus dapat mengalir pada stator winding. Flux yang dihasilkan oleh sumber AC pada stator winding tersebut disebut sebagai flux utama.
Karena munculnya flux utama ini, maka flux medan magnet dapat dihasilkan oleh stator. Ketika rotor sudah bergerak, maka dapat dikatakan bahwa konduktor pada rotor akan bergerak melewati stator winding. Karena konduktor pada rotor bergerak relatif terhadap flux pada stator winding, akibatnya muncul tegangan GGL pada konduktor rotor sesuai dengan hukum Faraday. Anggap lagi motor terhubung dengan beban yang akan dioperasikan. Karena motor terhubung dengan beban, maka arus dapat mengalir pada kumparan rotor akibat adanya tegangan GGL pada rotor dan terhubung rotor dengan beban. Arus yang mengalir pada rotor ini disebut arus rotor. Arus rotor ini menghasilkan flux yang dinamakan flux rotor. Interaksi antara kedua flux inilah yang menyebabkan rotor di dalam motor dapat bergerak sendiri. Perlu diingat bahwa pada kondisi awal diasumsikan rotor sudah diberikan gaya luar untuk menggerakkan konduktor pada rotor, karena jika tidak, maka rotor akan diam terhadap flux pada kumparan stator sehingga tidak terjadi tegangan GGL pada kumparan rotor sesuai dengan hukum Faraday. Sebelumnya telah dibahas juga mengenai adanya arus stator yang mengakibatkan munculnya arus pada rotor karena hukum Faraday. Masing-masing arus menghasilkan flux yang mempengaruhi rotor. Bagaimana flux tersebut mempengaruhi kecepatan putaran rotor akan dibahas pada kali ini. Arus stator akan menghasilkan flux utama, sedangkan arus pada rotor menghasilkan pada masing-masing flux ini akan mempengaruhi arah putaran rotor. Hanya saja arus keduanya berlawanan sesuai hukum Lorentz. Apabila kita memiliki sebuah kabel yang dialiri arus dan terdapat flux medan magnet di sekitar kabel tersebut, maka akan terjadi gaya pada kabel tersebut. Karena besarnya flux pada stator dan rotor relatif sama, maka gaya yang dihasilkan pun juga sama. Namun karena arah gaya yang berbeda mengakibatkan rotor tidak berputar akibat kedua gaya yang saling menghilangkan. Hal ini juga mengakibatkan motor induksi perlu diputar sedikit agar salah satu gaya yang dihasilkan oleh flux lebih besar daripada yang lainnya sehingga rotor dapat berputar. Prinsip kerja tiga fase. Ketika sumber tegangan tiga fase diterapkan ke kumparan stator, medan magnet yang berputar akan dihasilkan pada kecepatan tertentu. Besarnya kecepatan dapat diukur dengan menggunakan rumus Ns sama dengan 120 F per P, di mana Ns adalah kecepatan, F adalah frekuensi sumber, dan P adalah kutub magnet motor. Perlu diperhatikan bahwa medan putar stator akan memotong batang penghantar pada rotor, sehingga GGL induksi akan muncul pada batang penghantar pada rotor tersebut. GGL akan menghasilkan arus dan gaya pada rotor. Untuk menghasilkan GGL induksi harus ada perbedaan antara kecepatan medan magnet putar pada stator Ns dan kecepatan putar pada rotor Nr-nya. Untuk selanjutnya yaitu adalah penerapan motor induksi dalam industri pertambangan. Pada aplikasi industri dan pertambangan, motor induksi tiga fase adalah penggerak utama bagi sebagian besar mesin. Di negara-negara industri modern, lebih dari setengah total energi yang digunakan diubah ke energi mekanik melalui motor induksi AC tiga fase. Motor ini diaplikasikan hampir di semua bagian proses dan produksi. Motor digunakan sebagai penggerak pompa, conveyor, kren, dan lain-lain. Untuk harga motor induksi, untuk tipe barangnya yaitu Y160M4. Untuk tempat pembeliannya yaitu ada di toko online, yaitu di Alibaba, dengan link pembelian seperti berikut. Harganya berkisar sekitar 4.026.000 sampai 5.032.500 rupiah. Untuk spesifikasinya yaitu output daya sama dengan 11 kW dan tegangan 400 volt. Selanjutnya yaitu adalah soal. Motor induksi 400 volt, 6 kutub 3 fase, 50 Hz, terhubung bintang membutuhkan arus
7,5 ampere dengan input daya 700 watt dengan rotor terkunci dan 50 volt diterapkan ke stator. Arus input adalah 35 ampere dan input daya adalah 4000 watt. Resistansi per fase stator menjadi 0,55 watt. Reaktansi diam stator dan rotor seperti yang terlihat pada sisi stator diperkirakan memiliki perbandingan 1,5 di perbandingan 1:0,5. Ketika motor beroperasi pada slip 4%, hitung arus stator, power factor, keluaran mekanis, dan torsi. Berapa efisiensi motor dalam kondisi operasi ini? Hitung juga kinerja motor seperti di atas dengan menggunakan parameter rangkaian model. Bandingkan hasilnya. Dijawab, ZPR sama dengan 150 per akar 3 dibagi 35 sehingga diperoleh 2,47 ohm. RBR sama dengan 4000 dikali 3 per 35 dikuadratkan sehingga diperoleh 1,09 ohm. XBR sama dengan akar 2,47 dikuadratkan dikurangi 1,09 dikuadratkan sehingga diperoleh 2,22 ohm. X1 ditambah X2 sama dengan 2,22. X1 ditambah 0,5 X1 karena perbandingan tersebut yaitu 1:0,5 sehingga diperoleh 2,22. Sehingga diperoleh X1 sama dengan 1,48 ohm dan X2 sama dengan 0,74 ohm. R2 sama dengan RBR dikurangi R1 aksen dikali XM plus X2 per XM dikuadratkan sama dengan 1,09 dikurangi 0,55 dikali 29,03 ditambah 0,74 per 29,3 dikuadratkan sehingga diperoleh 0,568. Untuk Z 0-nya sama dengan 400 per akar 3 dibagi 7,5 sama dengan 30,79 ohm. R0-nya sama dengan 700 dibagi 3 per 7,5 dikuadratkan sehingga diperoleh 4,15 ohm. X0-nya sama dengan akar 30,79 dikuadratkan dikurangi 4,15 dikuadratkan sehingga diperoleh 30,51. R2 yaitu setengah dikurangi 1 sama dengan 0,568 dikali 24 dan diperoleh hasil 13,63 ohm. ZF sama dengan J dikali M, R aksen 2 per S ditambah J X aksen 2 sama dengan J 29,03 14,2 ditambah C 0,74 sehingga diperoleh 10,98 ditambah C 5,96 sama dengan RF ditambah JXF sehingga RF diperoleh hasil 10,98 ohm. Untuk Zin sama dengan 0,55 ditambah C 1,48 ditambah 10,98 ditambah C 5,98 sama dengan 11,53 ditambah C 7,44 sehingga diperoleh hasil 13,72 dengan sudut 32,8 derajat Celcius. Untuk I1 sama dengan 231 per 13,72 sama dengan 16
untuk power faktornya, sehingga diperoleh cos 32,8 derajat, sehingga untuk power faktornya yaitu adalah 0,84. Untuk power input sama dengan akar 3 dikali 400 dikali 16,84 dikali 0,84, sehingga diperoleh hasil 9,80 kW. Ketika reaktansi magnetansi bersifat non-disipatif, daya dalam RF akan membentuk daya melintasi celah udara, sehingga PG sama dengan 3I1 kuadrat RF 3I aksen 2 kuadrat per S. Sehingga setelah dimasukkan rumusnya, diperoleh hasil 9,34 kW. Keluaran mekanis kotor yaitu sama dengan 1 dikurangi S dikali PG. Sehingga diperoleh hasil 8,97 kW. Kerugian rotasi sama dengan 700 dikurangi 3 dikali 7,5 dikuadratkan dikali 0,55, sehingga diperoleh hasil 607 watt. P out sama dengan 8,97 dikurangi 0,607, sehingga diperoleh 8,36 kW. Omega S sama dengan 1000 dikali 2 pi per 60, sehingga diperoleh hasil 104,72 radian per second. Untuk torsinya yaitu sama dengan 8.360 per 104,72 dikali 1 min 0,04, dan diperoleh hasil 83,16 Nm. Untuk efisiensinya yaitu sama dengan 8,36 per 9,80 dikali 100, sehingga diperoleh hasil 85,31%. Kerugian enumerasi. Untuk kerugian rotasinya sama dengan 607 watt, rugi tembaga stator sama dengan 3 kali 16,8 dikuadratkan dikali 0,55, diperoleh hasil 468 watt. Sedangkan untuk rugi tembaga rotor yaitu 374 watt, sehingga rugi totalnya yaitu adalah 607 ditambah 468 ditambah 374 sama dengan 1449 watt. Untuk cek yaitu P input dikurangi P output sama dengan 9.800 dikurangi 8.360 sama dengan 1.440. Perkiraan model sirkuit. Untuk rugi rotasi yaitu PR sama dengan 607 watt, RIWF sama dengan 3 kali 231 dikuadratkan per 607, sehingga diperoleh hasil 264 ohm. Untuk I atau arus IWF yaitu sama dengan 231 per 264, dan diperoleh hasil 0,875. Untuk IM sama dengan akar 7,5 dikuadratkan dikurangi 0,875 dikuadratkan, sehingga diperoleh hasil 700, sehingga diperoleh hasil 7,45. Untuk XM sama dengan 231 dikurangi 7,45 dan diperoleh hasil 31 ohm. Untuk BR test, ZBR sama dengan
500 per akar 3 dibagi 35 dan diperoleh hasil 2,47 ohm. RPR sama dengan 4000 per 3 dibagi 35 dikuadratkan dan diperoleh hasil 1,09 ohm. Untuk X1 ditambah X2 sama dengan akar 7,5 dikuadratkan dikurangi 1,09 dikuadratkan diperoleh hasil 2,22 ohm atau X1 sama dengan 1,48 ohm dan X2 sama dengan 0,74 ohm. Perkiraan model sirkuit digambar 9.25 dari gambar berikut. Z total sama dengan 0,55 ditambah 0,54 ditambah 12,96 ditambah J 2,22 sehingga diperoleh hasil 14,22 dengan sudut 9 derajat. I2 aksen sama dengan 231 dibagi 14,22 dengan sudut 9 derajat sama dengan 16,24 dengan sudut 9 derajat sama dengan 16,04 dikurangi C 2,54. Untuk output power mekanis gross sama dengan 3 kali 16,24 dikuadratkan dikali 12,96 sama dengan 10,25 kW. Sedangkan output power mekanis net sama dengan 10,25 dikurangi 0,607 rugi rotasi sama dengan 9,64 kW. Untuk torsi net sama dengan 9.640 dikurangi 1000 untuk torsi netnya yaitu 9.640 dibagi 104,72 dikali 1 dikurangi 0,04 dan diperoleh hasil 96 Nm. Untuk I1-nya sama dengan IM ditambah I aksen 2 sama dengan min J 7,4 ditambah 16,04 dikurangi C 2,54 sama dengan 16,04 dikurangi C 10 sama dengan 18,90 dengan sudut 31,9 derajat ampere. Sehingga arus 1 sama dengan 18,90. Untuk power faktornya sama dengan cos 31,9 derajat sama dengan 0,85. Untuk power inputnya yaitu adalah akar 3 dikali 400 dikali 18,9 dikali 0,85 sehingga diperoleh hasil 11,13 kW. Dan efisiensinya adalah 9,64 dibagi 11,13 dikali 100 sehingga diperoleh efisiensinya adalah 86,61. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.